aku menemukan dirimu. Suamiku tiba-tiba berubah. Bab. Ya sudah, ini udah aku transfer, tapi kamu yang hemat belanjanya, jangan boros-boros. Sebab uang Mas hanya tinggal sedikit, ucap Agus. Iya Mas, aku beli juga yang dibutuhkan kok Mas, ucap Delia. Iya Mas, percaya kamu, ujar Agus. Delia dan Agus pun beristirahat karena capek seharian beraktivitas. 31. Rianti yang sedang tidur sendirian di rumahnya menghubungi Agus lewat WA. Mas, besok temani aku ya, ke mall ada yang mau aku beli. Iya dek, jawab Agus. Sebetulnya Agus sangat malas menemani Rianti, karena telah merasa ditipu. Namun karena keinginannya untuk membalas sakit hati dan kecewa, Agus pun mengikuti permintaan. Rianti, Kak. Seperti biasa Agus berangkat ke kantor, Delia disibukkan dengan aktivitas hariannya. Setelah semuanya selesai, Delia bersiap-siap untuk berangkat ke mall berbelanja keperluan calon bayi yang masih kurang. Demikian juga dengan Rianti, ingin membeli barang yang dibutuhkan untuk keperluan pribadinya. Setelah setengah jam kedatangan Delia yang berada di ruangan pakaian bayi, kemudian melangkah menuju ruangan pakaian wanita. Tak lama ruangan tersebut dimasuki Rianti dan Agus yang tanpa mereka duga ternyata Delia juga berada di tempat yang sama. Delia sebenarnya sudah melihat kedatangan Rianti dan Agus, yang mana Rianti bergelayut manja pada lengan Agus. Namun Delia pura-pura tidak melihat dan terus fokus memilih-milih barang yang dibutuhkan. Tiba-tiba di saat Delia sedang memilih daster sementara Rianti juga mengambil barang yang sama. Rianti terkejut melihat Delia, demikian juga dengan Agus yang saat itu tepat berada di belakang Rianti. Delia, kamu ada di sini juga? Tanya Agus. Iya, kenapa Mas, kamu kaget? Jawab Delia. Bukankah biasanya kamu belanjanya di pasar, kok bisa ada di mall ini? Tanya Agus kembali. Emangnya kalau aku berada di sini kenapa Mas? Apakah tidak pantas? Tanya Delia. Bukan begitu Dik, jawab Agus. Terus kenapa kamu kaget seperti itu? Atau takut kalau aku tahu bagaimana kelakuanmu di luar? Tanya Delia. Bukan begitu Dek, kamu salah paham. Mas bisa jelaskan kalau ini tidak seperti yang kamu lihat. Sudahlah Mas, aku bisa maklum kok. Silahkan teruskan belanjanya, maaf kalau aku mengganggu kalian, ucap Delia, sambil berjalan meninggalkan ruangan itu. Agus mengejar istrinya yang pergi begitu saja dari hadapannya. Dik, kamu dengarkan Mas, kamu salah sangka. Mas mohon, ucap Agus pada Delia. Sudahlah Mas, aku nggak apa-apa kok. Kasihan itu temenmu ditinggal sendirian. 32. Dek, kamu sudah selesai belanjanya, Mas antar pulang ya. Sudah Mas, tapi aku bisa pulang sendiri kok, selama ini juga aku selalu sendiri, karena kamu tidak pernah ada waktu kalau untuk aku. Delia, tolong dengarkan Mas, jangan seperti ini. Delia terus berjalan ke kasir untuk membayar barang belanjaannya. Setelah itu Delia melangkahkan kakinya keluar mall untuk menaiki taksi yang sudah dipesannya. Agus terus berusaha mendekati istrinya, yang kelihatannya sangat marah. Namun Delia cuek dan terus memasukkan barang belanjaannya ke dalam taksi yang dibantu sopir taksi tersebut. Dek, Mas minta maaf, tolong kamu dengarkan Mas, ucap Agus. Delia hanya diam, dan memberitahukan sopir taksi untuk segera melajukan mobilnya. Agus jadi salah tingkah, tidak tahu harus berbuat apa, karena saat ini dia sedang berada di tempat umum. Kemudian melangkahkan kaki menuju mobilnya untuk menyusul Delia ke rumah. Sementara Rianti yang masih berada di dalam mall, merasa kesal sambil menghentak-hentakkan kakinya ke lantai.
Sialan, kenapa juga dia harus berada di sini sih? Mengacaukan mood belanjaku saja, gumam Rianti. Kemudian Rianti menuju kasir untuk membayar belanjaannya yang sudah sempat dipilih, lalu mencari-cari keberadaan Agus tidak kunjung ditemukan. Rianti bertambah kesal, setelah melihat mobil Agus sudah tidak berada di parkiran. "Oh, kurang ajar, ternyata Mas Agus meninggalkan aku di sini," rutuk Rianti. Delia yang sudah sangat kesal dengan suaminya, tidak melanjutkan pulang ke kosannya, tetapi meminta sopir untuk mengantarkannya pulang ke rumah pribadinya. "Pak, kita pulangnya ke alamat ini ya," ucap Delia. "Baik Mbak," ucap sopir. Setelah sampai di rumahnya, Delia kemudian memasukkan semua belanjaannya ke dalam rumah. Delia kemudian melangkahkan kaki masuk ke dalam kamarnya. Delia menangis terseduh-seduh, kesal dan kecewa. Delia merasa usahanya selama ini untuk menyelamatkan rumah tangganya sia-sia. "Di saat aku sedang berjuang untukmu, tapi kamu selalu melukai hatiku," gumam Delia. "Aku lelah Mas, harus berjuang sendiri seperti ini," Delia berkata dalam hatinya. Sementara Agus yang telah sampai di rumahnya, terus masuk ke dalam menggunakan kunci cadangan mencari-cari keberadaan istrinya Delia. "Dik, kamu di mana sayang?" "Delia, Mas mau bicara." "Maafkan Mas," ucap Agus. Agus terus mencari-cari sampai ke seluruh ruangan, namun tidak menemukan di mana saat ini Delia berada. 33. Agus mencoba menghubungi Delia melalui telepon, namun Delia tidak bisa dihubungi. "Ya Allah, kamu di mana sekarang Dik?" "Maafkan Mas," ujar Agus. Agus sangat menyesalkan hal ini terjadi. Namun apa hendak dikata, semuanya sudah terjadi. Saat ini Agus sangat bingung kemana harus mencari Delia. Kemudian Agus mencoba menghubungi ibunya, mana tahu Delia main ke sana. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam, ada apa nak?" jawab sang ibu. "Delia, bersama ibu atau tidak?" tanya Agus. "Enggak tuh, emangnya dia kemana?" "Oh ya sudah Bu, makasih ya." "Kemana kamu Delia?" "Maafkan Mas. Kamu salah sangka, Mas hanya memberikan dia pelajaran atas perbuatannya pada Mas." Agus menggaruk-garuk kepalanya, mondar-mandir kayak kain pel. 34. Jam telah menunjukkan pukul 12 malam. Delia tidak kunjung menampakkan batang hidungnya, sedangkan Agus sudah sangat kebingungan untuk mencari Delia kemana. Karena setahu Agus, Delia tidak mempunyai teman dekat. "Di mana kamu Dik?" "Mas mohon pulanglah, Mas akan jelaskan semuanya. Mas tahu kalau Mas yang salah sudah mengkhianatimu." Agus terngunggu dalam kesendiriannya. Seperti sebuah syair dalam lagu. Kalau sudah tiada baru terasa, bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sampai pukul 3 pagi Agus juga belum tidur memikirkan di mana istrinya sekarang. Berulang kali Agus mengirimkan chat WA pada Delia, tapi tidak satu pun yang terkirim, hanya centang satu. Agus sangat frustasi, karena Delia menghilang seperti ditelan bumi. Akhirnya Agus tertidur di ruang tamu karena kelelahan menunggu kepulangan istrinya. Karena tidur kemalaman, pagi ini Agus bangun terlambat sampai berlari menuju kamar mandi. "Aduh, aku kesiangan, ya Allah, mampus aku bisa kena tegur nanti ini," gumam Agus. Beruntung pakaian Agus selalu disiapkan Delia dalam lemari, jadi Agus tidak perlu susah payah untuk menyetrikanya. Setelah selesai mandi, Agus beres-beres kemudian melangkahkan kakinya menuju meja makan. "Dik, mana sarapannya? Mas udah telat nih," ucap Agus sambil melirik arloji di pergelangan tangannya. "Dik, kamu di mana? Sarapannya kok nggak ada sih?" Agus terdiam di sana, baru sadar kalau Delia tidak pulang semalaman. "Astagfirullah, maafkan Mas Delia, pulanglah," ucap Agus sambil duduk di meja makan.
Kemudian Agus berdiri lalu mengambil air putih di dapur. Setelah meminumnya lalu Agus bergegas menaiki mobil untuk berangkat ke kantor. Sementara Delia yang masih duduk di atas sajadah terus berzikir menenangkan hatinya, wajah Rianti yang sangat kegirangan saat berbelanja bersama Agus masih terus membayang di pelupuk matanya. Untuk wanita lain kamu selalu punya waktu mas, sedangkan untukku istrimu sendiri selalu banyak alasan, entah kamu malu jalan denganku atau gengsi aku tidak tahu. Ucap Delia dalam isak tangisnya. Sebentar lagi anak kita akan lahir mas, yang hampir luput dari perhatianmu, karena kesibukan dan entah apa yang ada di pikiranmu aku tidak tahu. Gumam Delia. Setelah anak ini lahir, aku akan gugat kamu ke pengadilan, aku akan bebaskan kamu dari pernikahan yang menyiksa batinku. Delia terus menangis sambil memegang perutnya. Kemudian Delia bangun dan memesan sarapan melalui via online, karena bahan makanan di rumah ini belum ada. Delia juga memutuskan untuk mencari asisten rumah tangga dan akan menetap di rumah pribadinya. Delia sengaja mengabaikan chattingan dari Agus yang entah berapa banyak dikirimkan sejak kemarin. 35. Kemudian Delia memutuskan untuk memblokir no HP Agus. Setelah melaksanakan aktivitas hariannya menulis, nge-YouTube dan gerai online-nya, Delia bersiap-siap untuk pergi ke kontrakan, untuk mengambil pakaian dan surat nikah yang masih tertinggal di sana. Setelah rapi Delia memesan taksi online untuk pergi ke kontrakannya. Dengan sigap Delia memasukkan semua pakaiannya ke koper dan tidak lupa surat nikahnya. Kemudian Delia meletakkan selembar surat di atas meja rias dengan berat hati dan perasaan sedih Delia memandangi kamarnya dan tiap ruangan di rumah itu. Delia terus melangkahkan kaki keluar rumah. Kemudian Delia pergi meninggalkan rumah yang menyisakan banyak kenangan padanya selama hampir 1 tahun ini. Sebelum berangkat Delia menitipkan kunci rumah kontrakan pada tetangganya, untuk diserahkan pada suaminya. "Ayo Pak kita jalan," ucap Delia pada sopir taksi. "Baik Mbak," jawab sopir taksi dengan melajukan mobilnya. Setelah sampai di rumahnya Delia meminta bantuan sopir taksi untuk menurunkan semua barangnya dan memasukkan ke dalam rumah. "Makasih ya Pak, ini ongkosnya," ujar Delia. "Sama-sama Mbak, tapi ini kebanyakan," ucap sopir taksi. "Nggak apa-apa, itu sengaja saya lebihkan, karena Bapak udah lama nungguin saya berkemas," ujar Delia. Dengan senyuman dan perasaan senang, akhirnya sopir taksi meninggalkan rumah Delia. Rianti sempat sebel dengan sikap Agus kemarin, mendatangi ruangan Agus. Yang mana Rianti melihat Agus sedang melamun di meja kerjanya. "Kamu kenapa Mas? Kok kayak orang bingung gitu?" tanya Rianti. "Aku lagi pusing, silahkan kamu keluar dan tolong biarkan aku sendiri," ucap Agus. "Mas kamu bisa cerita sama aku, ada masalah apa?" tanya Rianti lagi. "Tolong biarkan aku sendiri Rianti, aku sedang tidak mau diganggu," ucap Agus dengan suara agak sedikit keras. Kemudian Rianti keluar dari ruangan Agus sambil menghentakkan kakinya dan menghempaskan pintu ruangan tersebut. "Sialan, berani-beraninya dia bersikap seperti itu sama aku," gumam Rianti. "Awas kamu Mas, aku akan buat kamu bertekuk lutut padamu." Rianti terus mengomel dalam hatinya dan berjalan sambil memasuki ruang kerjanya. Sampai sore, Agus tidak keluar dari ruangannya. Dari pagi sampai sore perutnya belum isi selain air putih yang sempat diminumnya sebelum berangkat ke kantor. Agus berkemas lalu keluar dari ruangannya kemudian menaiki mobil untuk berhenti sebentar ke rumah makan, karena perutnya sudah sangat sakit karena dari pagi belum diisi. Setelah kenyang, Agus melajukan mobilnya menuju rumah kontrakan. Sesampainya di halaman rumah, 36. Tiba-tiba datang tetangga mengantarkan kunci yang tadinya dititipkan Delia. "Maaf Pak,
Ini ada titipan dari Bu Delia. Katanya minta serahkan sama Bapak. Kunci. Bu? Tanya Agus. Iya Pak. Jawab sang tetangga. Oh. Ya makasih. Ucap Agus. Sama-sama jawab tetangga sambil melangkah pergi. Sedangkan Agus berjalan memasuki rumahnya dan duduk sebentar di ruang tamu. Jadi tadi Delia kesini. Kok nggak ngabarin aku? Gumam Agus. Jangan-jangan. Agus berlari menuju kamarnya kemudian membuka lemari pakaian. Ternyata memang benar, semua pakaian Delia sudah tidak berada di tempatnya. Lemari pakaian Delia kosong. Delia. Agus meraung memanggil nama istrinya. Tanpa sengaja Agus melihat sebuah kertas terletak di atas meja rias Delia. Agus mengambil kertas tersebut dan membaca tulisan yang tertera di atas kertas tersebut. Dear suamiku tersayang. Maafkan aku, yang selama ini belum bisa menjadi istri sempurna untukmu. Walaupun aku selalu berusaha untuk melayanimu sesuai kemampuanku, tapi aku tetap kalah oleh dia yang selalu terlihat cantik dan indah dalam pandangan matamu. Aku selalu mencoba untuk memahamimu, demi mempertahankan rumah tangga kita. Perselingkuhanmu dengan teman sekantormu sudah sangat lama aku ketahui. Aku selalu berusaha mencegah semampuku bisa, termasuk mengirimkan video kelicikan Rianti kepadamu. Tapi segala usahaku itu hanyalah sia-sia, kamu ingin istrimu cantik. Apakah selama ini kamu sudah memenuhi kebutuhanku sebagai istrimu untuk bisa tampil cantik? Belum, Mas. Kamu sangat pelit terhadapku tetapi sangat royal pada selingkuhanmu. Memberikan uang 10 juta padanya, bagimu sangatlah mudah. Tapi untukku harus melakukan berbagai cara, barulah uangmu keluar, itu pun dengan kata-kata yang tidak sepatutnya aku terima. Padahal saat ini aku sedang hamil, butuh asupan gizi dan nutrisi yang cukup, tapi apakah semua itu kamu penuhi? Tidak Mas, kamu selalu mengatakan agar aku jangan boros, tetapi kamu hampir tiap hari makan di cafe dengan dia. Apakah kamu punya waktu untuk mengajak atau menemaniku berbelanja ke mall? Tidak Mas. Tapi dengannya kamu selalu siap kapan saja untuk menemaninya berbelanja dan kemanapun yang dia mau. Aku lelah Mas untuk selalu berjuang sendiri, aku lelah menghadapi irimu yang tidak pernah mau mengerti. Sekarang perjuanganku untuk mempertahankanmu sudah sampai pada titik jenuh. Aku menyerah Mas. Tolong jangan cari aku, biarkan aku hidup tenang tanpa bayang-bayangmu. Nanti setelah anak kita lahir, maka aku ingin kamu melepaskan aku secara baik-baik, sebagaimana dulu saat kamu menikahiku. Terima kasih atas semua nafkah dan perhatianmu selama ini padaku. Sekali lagi aku mohon maaf atas semua dosa dan salahku. Dari istrimu, Delia. Kertas yang berada dalam genggaman Agus terlepas, dan Agus terkulai sampai ke lantai menyesali semua yang terjadi selama ini. 38. Agus menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat dari Delia. Penyesalan memang selalu datangnya terlambat. Itulah yang dirasakan Agus saat ini. Andaikan waktu bisa diputar maka Agus tidak akan pernah menyakiti hati istrinya yang begitu tulus mencintai dan menyayanginya. Di mana kamu Delia? Maafkan Mas. Mas berjanji tidak akan mengulanginya, Mas mohon, berilah kesempatan untuk memperbaikinya. Dengan air mata yang membanjiri wajahnya, Agus menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Dengan langkah gontai, Agus keluar rumahnya untuk menemui sang ibu. Meminta pendapat apakah yang harus dilakukannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya saat ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak, tumben kamu kesini malam-malam. Istrimu mana? Nggak baik loh wanita sedang hamil besar dibiarkan sendirian di rumah. Ucap sang ibu. Agus tidak menjawab pertanyaan ibunya,
namun berlari dan bersujud di kaki ibunya meminta ampun. "Maafkan aku, Bu. Aku kehilangan Delia." "Apa kehilangan maksud kamu?" tanya sang ibu. "Delia pergi meninggalkan aku, Bu, karena aku ketahuan selingkuh." "Deh." Dengan penuh amarah, sang ibu meraih bahu anaknya dan lalu menamparkan Agus dengan tangannya. "Plaak. Ibu tidak pernah mengajarkanmu menjadi pecundang, Gus. Ibu memang menyuruhmu untuk tidak royal pada istrimu dengan tujuan agar istrimu selalu ketergantungan padamu, agar dia tidak melirik pria lain. Tapi kamu salah mengartikan kata-kata ibu. Untuk kamu ketahui, seorang wanita akan mampu bertahan jika ekonominya sulit, hidupnya melarat, susah, tapi dia tidak akan bisa bertahan kalau suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Karena pada hakikat tidak ada di dunia ini wanita yang mau dimadu walaupun poligami itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa berlaku adil. Kamu harus paham itu. Wanita akan merasakan sakit yang teramat sangat apabila dihianati, dibohongi. Ibu tidak menyangka ternyata kamu bodoh, Gus, menyia-nyiakan wanita sebaik dan setulus Delia. Ibu yang pernah berbuat jahat padanya menyesal, dia wanita berhati bersih dan tulus. Kamu malah membuat hatinya yang bersih itu berdarah, Gus," ucap sang ibu. Agus kemudian mengambil kertas dari Delia di dalam saku celananya dan menyerahkan pada sang ibu untuk dibaca. "Semua luka hatinya tertulis di sini, Bu. Aku tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dia derita saat ini karena perbuatanku." 39. "Aku sangat menyesal, Bu. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Agus pada sang ibu. Sang ibu mengambil kertas tersebut di tangan Agus, kemudian membacanya. Sang ibu sangat sedih membaca surat dari Delia. Sang ibu menangis terseduh-seduh membaca kata per kata yang Delia tulis. "Jadi inilah yang selama ini dia rasakan, Gus. Mengapa kamu tidak pernah tahu? Kalau dia sudah lama bersabar menghadapi tingkah lakumu?" tanya sang ibu. "Aku telah dibutakan oleh nafsu, Bu. Sehingga aku tidak melihat kalau istriku jauh lebih cantik dan hanya dia yang harus aku buat bahagia. Beruntung aku masih bisa menjaga diri agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilaknat Allah. Bagaimanapun aku memang bersalah dan Delia pantas untuk marah. Tapi, apakah aku tidak pantas untuk dimaafkan, Bu?" tanya Agus. "Nak, carilah Delia sampai ketemu. Setelah itu jelaskan padanya dan minta maaflah. Tunjukkan kalau kamu benar-benar mencintainya. Kalau tidak maka kamu akan kehilangan dia untuk selamanya. Istrimu itu cantik, baik, pintar masak dan penyayang. Maka jika dia telah lepas dari tanganmu maka ibu bisa pastikan, akan banyak di luar sana yang akan mau memilikinya. Jangan sampai kamu menyesal karena telah kehilangan istri seperti Delia," ucap sang ibu. Mendengar penjelasan sang ibu maka Agus semakin menyesali semua perbuatannya pada Delia. "Baiklah, Bu. Tapi aku sangat bingung harus cari kemana. Semua aksesku dengannya sudah tertutup. Teleponnya tidak bisa dihubungi karena sudah diblokir. Sedangkan aku tidak tahu selama ini apakah dia punya teman atau tidak, karena aku tidak pernah melihat Delia membawa teman ke rumah atau pergi bareng teman-temannya," ucap Agus. "Kamu bisa tanya di tempat kerjanya yang lama, apakah Delia punya teman dekat atau keluarga yang masih bisa dihubungi?" jawab sang ibu. "Iya, Bu, akan aku usahakan. Makasih ya, Bu, atas sarannya. Maafkan aku telah membuat ibu kecewa," ucap Agus. "Sudahlah, Nak, ambil hikmahnya, jadikan ini pelajaran untuk masa yang akan datang. Jangan sekali-kali menyakiti hati wanita kalau kamu ingin bahagia," ucap sang ibu. "Iya, Bu, aku janji, Bu," jawab Agus. "Kamu sudah makan?" tanya sang ibu. "Belum, Bu, sudah beberapa hari ini selera makanku hilang."
Jawab Agus. Tapi harus kamu paksakan untuk makan, nanti kamu sakit. Ucap sang ibu. Iya Bu. Oh ya ibu masak apa hari ini? Tanya Agus. Ada goreng telur jengkol balado dan sayur kangkung kesukaan kamu. Ucap sang ibu. Agus melangkahkan kaki menuju meja makan, kemudian mengambil piring dan nasi serta mengambil lauk dan sayur kemudian menyantapnya. 40. Walaupun nasi dimakan terasa duri namun Agus tetap memaksakan agar makanan itu masuk ke mulutnya. Bayang-bayang Delia selalu menari-nari di pelupuk matanya. Agus selalu berharap agar Delia mau memaafkan segala kesalahannya. Biasanya Agus makan masakan Delia dengan sangat lahap, karena Delia pintar mengolah masakan. Apapun yang dimasaknya selalu nempel di lidah dan Agus tidak pernah protes soal rasa, karena memang enak. Setelah selesai makan Agus pamit pada sang ibu untuk mencari tahu keberadaan Delia melalui temannya sewaktu masih bekerja dulu. Delia memutuskan untuk mencari Art untuk membantunya. Alhamdulillah sudah beberapa hari Big Asi bekerja di rumah Delia, orangnya baik dan ramah. Big Asi seorang janda yang tidak punya anak, dengan usia jauh lebih tua dari Delia. Saat ini Big Asi lah yang sering membantu Delia untuk berbelanja kebutuhan rumah, karena kandungan Delia sudah semakin besar jadi agak sedikit susah kalau harus berdiri dan berjalan lama. Neng Delia. Iya Big ada apa? Tanya Delia. Neng mau dimasakin apa hari ini? Tanya Big Asi. Terserah Bibik saja yang penting bisa dimakan. Jawab Delia. Iya mana tahu nengnya ada request gitu. Jawab Big Asi. Nggak ada Big, kita masak bahan yang ada di kulkas aja Big. Sayang kan kalau lama-lama nanti keburu nggak layak untuk dimasak. Siap Neng jawab Big Asi. Kemudian Big Asi ke dapur untuk memasak menu makan malam hari ini. Sedangkan Delia berjalan perlahan di balkon rumahnya karena kandungan Delia sudah sangat besar, mungkin hanya menunggu hari untuk melahirkan. Delia duduk di teras sambil mengelus-elus perutnya. Maafkan Mama ya nak, kamu terpaksa lahir tanpa hadirnya Papa di sisimu. Sebenarnya papamu orang baik, penyayang tapi sayang papamu bukanlah pria setia. Ucap Delia sambil terus mengelus perutnya. Namun Mama tidak akan menghambat aksesmu dengannya, dia juga berhak tahu siapa anaknya tapi nanti setelah Mama merasa siap untuk kembali berjumpa dengan papamu. Ucap Delia. Kamu yang sehat ya nak, bantu Mama agar kuat menghadapi cobaan ini. Kemudian Delia berjalan ke kamar untuk beristirahat.